Assalamualaikum sahabat Vega Story. Tak semua yang tersenyum, hidupnya bahagia. Tak semua yang pulang membawa uang, pulang dengan hati yang utuh. Ini kisah tentang seorang wanita Indonesia yang pernah terjerumus ke dalam dunia malam di Taiwan demi mengejar impian. Tapi ketika doa ibunya menyentuh langit, hidupnya perlahan berubah. Ia tak hanya pulang membawa uang, tapi juga penyesalan, luka, dan tekad untuk menebus semuanya. Kalau kamu pernah dengar kisah seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat datang di Vega Story, tempat suara hati para TKW kita disuarakan dengan jujur dan penuh makna. Namanya Fitri, gadis dari desa kecil di Kendal, Jawa Tengah. Sejak kecil, hidupnya tak pernah mudah. Ayahnya buruh tani, ibunya hanya jualan sayur di depan rumah. Tapi di balik hidup yang serba pas-pasan, Fitri tumbuh jadi anak yang mandiri dan penyayang. Ia terbiasa bangun subuh, membantu ibunya belanja ke pasar, lalu berangkat sekolah tanpa mengeluh. Saat kakaknya gagal menikah karena tak punya uang panai, dan ibunya mulai sering sakit-sakitan, Fitri memutuskan dia harus pergi merantau. Lewat seorang tetangga yang kenal agen TKI, Fitri mendaftarkan diri. Katanya, kerja di Taiwan enak, gaji besar, bisa langsung kirim uang sebulan pertama. Tanpa pikir panjang, Fitri pamit dan berangkat, membawa harapan keluarga dan tekad untuk mengubah nasib. Dalam hatinya hanya satu niat, asal keluarga bahagia, ia rela menjalani apapun di negeri orang. Awalnya, Fitri bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Taichung. Majikannya pasangan lansia, tapi keras dan sering marah tanpa alasan. Tiap hari, Fitri bekerja dari jam 5 pagi sampai tengah malam. Badannya pegal, tapi ia tahan demi gaji, demi kampung, demi ibu. Tapi perlahan semua jadi tak wajar. Majikan pria mulai bertingkah aneh. Sering masuk kamar tanpa izin, menyentuh tanpa sebab. Fitri takut. Ia mengadu ke agensi, tapi jawabannya menyakitkan. Sabar saja, itu hal biasa. Kalau tak tahan, nanti dipulangkan. Fitri memilih kabur. Ia tidur di stasiun selama 2 malam, makan roti bekas, dan hidup dari sisa uang di dompetnya. Suatu malam, ia duduk diam di taman. Hujan turun, tubuhnya gemetar. Lalu datang seorang wanita asal Indonesia juga. Namanya Nina. Mau tempat tinggal? Di tempatku boleh, tapi kerjaan kita beda. Nina ternyata bekerja di klub malam Taiwan. Ia menawarkan Fitri kerja sebagai penjaga dapur atau resepsionis. Fitri ragu, tapi setelah 3 hari tak makan, ia menyerah. Ia pun mulai bekerja. Awalnya di belakang, mencuci gelas. Lama-lama ia diajari berdandan, menyapa tamu, sampai akhirnya ikut turun ke lounge. Rela, Tri? Cuma senyum aja kok. 1 malam bisa dapat sebulan gaji jadi pembantu. Fitri diam. Tapi saat melihat tumpukan uang dan pelanggan yang tak pernah berhenti datang, ia goyah. Malam itu, Fitri melihat dompet mahal tertinggal di sofa VIP. Saat dibuka, ada uang puluhan ribu dolar Taiwan dan kartu nama Mr. Choi, pria Korea. Ia kembalikan dompet itu ke manajer. Esok malam, Mr. Choi datang kembali, tinggi, kalem, dan sangat sopan. Kau yang temukan dompetku? Fitri mengangguk. Aku suka perempuan jujur. Kalau kau butuh sesuatu, hubungi aku. Malam berikutnya, Mr. Choi mengajak Fitri makan malam. Makin hari, perhatian itu berubah jadi perlakuan spesial. Apartemen baru, tas mahal, bahkan mobil. Semua ia berikan. Aku rela begini asal ibu bisa sembuh dan aku bisa pulang dengan harga diri. Fitri tahu
Pria itu sudah beristri. Tapi hidup mewah dan rasa diperhatikan membuatnya lupa siapa dirinya dulu. Sejak jadi wanita simpanan Tuan Han, hidup Fitri berubah total. Apartemen mewah, mobil pribadi, perhiasan mahal, bahkan rekening yang tak pernah kosong. Tapi semakin tinggi ia terbang, semakin sunyi hatinya. Ia sering duduk sendiri di balkon, memandangi kota Taiwan yang gemerlap, namun jiwanya kosong. Sampai suatu malam, sebuah pesan dari kampung menggetarkan hidupnya. Ibu harus dioperasi secepatnya, kalau telat bisa fatal. Fitri lemas, tangannya gemetar, tubuhnya bersandar di dinding, lalu jatuh perlahan ke lantai. Ia menangis, bukan hanya karena takut kehilangan, tapi karena sadar selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa siapa yang paling ia cintai. Malam itu, Fitri sholat tahajud untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di atas sajadah yang ia bentangkan sendiri, air matanya jatuh deras. Ia memohon ampun atas semua dosa, semua jalan kelam yang pernah ia tapaki. Beberapa hari kemudian, ia menjual sebagian perhiasan untuk membiayai operasi sang ibu. Setelah sang ibu pulih, Fitri tak mau lagi berpura-pura. Ia pamit pada dunia malam. Mobil ia kembalikan, apartemen ia kosongkan, dan dirinya pun siap pulang. Namun ia pulang bukan dengan rasa malu. Ia pulang dengan niat tulus untuk berubah dan menebus masa lalu. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, Fitri membangun sebuah musola megah di kampung halamannya. Tempat ibadah itu bukan sekedar bangunan, tapi simbol pertobatan, bentuk rasa syukur, dan persembahan untuk sang ibu. Setiap kali azan berkumandang di sana, Fitri tahu hidupnya yang dulu kelam, kini telah ia sulut menjadi cahaya. Kini, Fitri tak dikenal sebagai wanita malam, tapi sebagai Bu Fitri, pengurus musola yang rajin bangun subuh dan suka berbagi sembako ke tetangga. Tak ada yang tahu dari mana datangnya rezeki itu. Tak ada yang bertanya, dan Fitri pun tak pernah cerita. Ia cukup tahu Allah Maha melihat. Ia yakin, meski dosanya besar, pintu ampunan lebih luas. Setiap malam, Fitri menatap langit dan berkata, "Andai dulu aku tak jatuh, aku tak akan pernah tahu rasanya bangkit." Inilah kisah tentang perjalanan panjang mencari makna pulang. Karena tak semua luka bisa terlihat, tapi dari cerita, kita bisa belajar. Di luar sana, banyak TKW yang pergi bukan karena ingin, tapi karena hidup memaksa. Mereka bukan orang jahat, mereka hanya ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Tapi jalan hidup seringkali membelok tanpa permisi. Fitri hanyalah satu dari ribuan cerita, tapi kisahnya menjadi pelajaran bahwa tobat bukan soal masa lalu, tapi keberanian untuk mengambil langkah baru. Membangun musola dari uang dunia malam mungkin terdengar tak wajar, tapi justru di situ letak keikhlasan. Saat dosa disalurkan untuk kebaikan yang diam. Semoga Fitri selalu diberi keteguhan hati, dan semoga musola itu menjadi saksi bisu bahwa manusia bisa berubah jika ia rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Vega Story terus menyuarakan kisah yang tak pernah diangkat televisi. Karena di balik senyum para TKW, ada tangis yang tak sempat diceritakan.